Kembali lagi dengan saya, owner pimpin akuarium. Banyak pertanyaan dari para newbie, terutama yang memelihara ikan hias air tawar. Selama ini mereka hanya mengerti memelihara ikan hias air tawar hanya dengan memakai media filter seadanya, yaitu memakai biofoam atau busa yang putih, dan rutin mereka mengadakan water change. Padahal setiap melakukan water change itu adalah hal yang sangat merepotkan, saya katakan. Apalagi jika para newbie adalah karyawan, pergi pagi sudah pasti pulangnya malam, harus direpotkan lagi sampai ke rumah harus mengadakan water change, atau pada hari liburnya dimanfaatkan untuk membongkar akuariumnya karena airnya total sudah keruh, ikannya sudah tidak nampak akibat tidak adanya filtrasi yang sempurna di dalam sistem akuariumnya. Ada pertanyaan dari customer, apakah boleh memakai karang jahe sebagai media filter pada ikan hias air tawar? Sebenarnya karang jahe itu adalah media filter alamiah yang terbaik. Jadi jika ada pendapat orang bahwa memakai karang jahe sebagai media filter pada ikan hias air tawar, katanya itu akan membuat pH daripada air tawar menjadi naik jauh lebih tinggi, karena pH pada air laut itu lebih tinggi daripada air tawar. Jadi pH air laut digambarkan adalah akibat daripada memakai karang jahe. Sebenarnya bukan. Memang pH daripada air laut itu lebih tinggi daripada air tawar. Jadi kita bisa lihat tergantung ikan yang kita pelihara. Ada ikan yang memang dia habitatnya di bawah pH daripada air laut. Jadi pada prinsipnya ikan hias air tawar membutuhkan level pH lebih rendah daripada ikan hias air laut. Jadi apakah benar memakai media karang jahe akan sangat berbahaya bagi ikan hias air tawar karena akan menjadi penyebab naiknya pH levelnya? Karena diidentikan karang jahe berasal dari laut, maka
karang jahe akan melarut di air tawar sehingga menaikkan pH daripada air tawar tersebut. Mari kita bahas secara ilmiah. Kita bisa lihat selama ini media filter yang dipakai para aquaris freshwater fish hanya mengandalkan busa atau biopol atau batu apung, kurang lebih memakai media-media buatan tersebut. Jika kita lihat batu apung sebagai media filter pada air tawar, kita bisa lihat dari segi efektivitas. Karena kita tahu batu apung itu pori-porinya sangat halus sekali dan cenderung batu apung itu akan terapung, maka disebut batu apung. Artinya apa? Batu apung memiliki rongga-rongga udara yang jauh lebih padat begitu, sehingga batu ini cenderung untuk terapung. Sementara kita membutuhkan media bakteri di mana terdapat banyak pori-pori supaya bakteri dapat berkembang biak pada pori-pori tersebut. Sedangkan batu apung, Anda boleh coba, Anda benamkan batu apung. Batu apung ini untuk bisa dipenuhi oleh air itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Bahkan jika Anda biarkan, maka batu apung ini akan tetap terapung. Jadi kapan bakteri bisa berkembang biak masuk ke pori-pori dari batu apung? Nah, kita kembali pada karang jahe. Sementara karang jahe itu sudah memiliki pori-pori halus. Dan bukan itu sebenarnya yang kita andalkan lagi jika kita memakai media karang jahe. Pada saat kita menyusun media karang jahe pada filter kita, maka akan terbentuk rongga-rongga antara batu dan batu yang lain. Sehingga itu adalah menjadi satu rongga yang cukup besar untuk sebagai media bakteri. Jadi batu karang jahe memiliki nilai plus. Selain batu tersebut memiliki pori-pori yang halus tempat bakteri berkembang biak, juga rongga-rongga yang terdapat antar batu-batuan juga menjadi media bakteri yang terbaik. Jadi apakah benar batu karang jahe bisa menaikkan level daripada pH air tawar? Nah, kita lihat material karang jahe itu adalah terdiri dari bahan kimia kalsium karbonat. Kita lihat karang jahe, jika Anda letakkan di air tawar dalam waktu yang cukup lama, apakah karang jahe tersebut bisa melarut atau lama-lama terkikis lalu habis? Saya kira itu butuh waktu bertahun-tahun. Beda halnya jika Anda membeli media bakteri buatan seperti bioring, momogi dan sebagainya. Material buatan tersebut lama-kelamaan akan terkikis oleh air. Artinya material tersebut lambat laun akan hancur atau melebur atau melarut. Nah, berbeda halnya dengan karang jahe. Jadi karang jahe tidak akan mungkin bisa melarut dalam waktu yang sangat singkat sehingga menambah unsur kalsium karbonat di dalam air tawar yang bisa memang memacu naiknya pH, tapi itu adalah hal yang sangat kecil sekali. Jadi Anda bisa mempraktekkan. Sangat mudah, sekarang sudah banyak alat tes pH dan sangat murah. Silakan Anda coba, Anda boleh uji coba. Anda memakai karang jahe sebagai media filter ikan air tawar Anda. Sebelum Anda pakai media karang jahe, Anda tes pH-nya. Beberapa bulan kemudian Anda tes kembali pH-nya. Jika terjadi perubahan pH yang cukup menyolok, berarti ada kemungkinan karang jahe tersebut melarut. Nah, itu adalah satu eksperimen yang patut Anda coba jika Anda masih penasaran. Tetapi secara logika, karang jahe tidak akan melarut di air tawar. Karena saya sudah memakai batu karang jahe sebagai filter saya bertahun-tahun. Dan volumenya, artinya bentuknya tidak ada berubah. Artinya tidak terjadi
perubahan daripada bentuk karang jahe karena terjadi melarut atau hancur atau melebur di air laut, apalagi di air tawar. Jadi hampir sangat kecil kemungkinan bahwa karang jahe Anda akan melarut di air tawar. Jika Anda masih memakai sistem konvensional untuk memelihara ikan hias air tawar Anda, silakan Anda coba dengan memakai media karang jahe yang dibantu dengan obat-obatan yang kita bagikan kepada Anda, baik berupa bakteri ataupun reducer, dan juga obat-obatan untuk mencegah terjadinya penyakit atau terjadinya parasit-parasit yang menyerang ikan Anda. Terima kasih Anda sudah mengikuti channel kita.